Di berbagai belahan dunia, dari Eropa, Timur Tengah hingga Asia, kehadiran militer Amerika Serikat hampir selalu terlihat. Di balik kekuatan tersebut, ada jutaan personel United States Armed Forces yang menjalankan misi dengan risiko tinggi dan tanggung jawab besar. Meski penuh tantangan, minat warga Amerika untuk bergabung tetap tinggi. Banyak anak muda memilih jalur ini dengan kesadaran bahwa mereka bisa ditempatkan jauh dari keluarga dan menghadapi tekanan di lapangan. Salah satu faktor yang membuat profesi ini tetap menarik adalah gaji dan fasilitas yang ditawarkan. Untuk prajurit pemula, gaji awal berada di kisaran 30 hingga 40 juta rupiah per bulan. Seiring bertambahnya pengalaman dan kenaikan pangkat, angka ini dapat meningkat menjadi sekitar 50 hingga 70 juta rupiah. Pada level perwira, penghasilan bahkan bisa menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan yang diberikan. Selain gaji pokok, tentara Amerika juga mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal, makan, layanan kesehatan, hingga bantuan pendidikan. Dalam banyak kasus, biaya kuliah dapat ditanggung, sehingga memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Kombinasi antara gaji dan fasilitas inilah yang membuat profesi militer tetap menjadi pilihan yang menarik bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, menjadi bagian dari United States Armed Forces tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai bentuk patriotisme dan pengabdian kepada negara. Banyak warga merasakan kebanggaan tersendiri saat mengenakan seragam militer, karena dianggap sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan dedikasi dalam melindungi kepentingan nasional. Minat tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri. Ada juga individu dari luar negeri yang ingin bergabung, meskipun prosesnya tidak sederhana. Seseorang harus memiliki status sebagai penduduk tetap atau green card agar bisa mendaftar secara resmi. Tanpa status tersebut, peluang untuk bergabung sangat terbatas. Bagi yang berhasil masuk, terdapat kesempatan untuk mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat dengan proses yang lebih cepat. Hal ini menjadi daya tarik tambahan bagi sebagian orang dari luar negeri. Namun, keterlibatan warga asing dalam militer juga membawa risiko, terutama terkait keamanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap calon tentara harus melewati proses pemeriksaan latar belakang yang ketat. Riwayat pribadi, keluarga, hingga kondisi keuangan diperiksa secara menyeluruh. Proses ini melibatkan lembaga seperti Defense Counterintelligence and Security Agency yang bertugas memastikan tidak ada potensi ancaman dari dalam. Tidak semua personel memiliki akses ke informasi sensitif. Hanya mereka yang memiliki izin khusus atau security clearance yang dapat mengakses data penting dengan proses yang sangat ketat. Bagi personel yang belum menjadi warga negara Amerika, akses terhadap informasi strategis biasanya dibatasi. Mereka tidak ditempatkan pada posisi yang berkaitan langsung dengan intelijen atau teknologi militer tingkat tinggi. Selain itu, pengawasan tetap dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas dan keamanan internal. Secara keseluruhan, jumlah personel aktif di United States Armed Forces mencapai sekitar 1,3 juta orang, dengan tambahan ratusan ribu lainnya di pasukan cadangan. Dari jumlah tersebut, sebagian kecil berasal dari warga non-AS yang memiliki status penduduk tetap atau green card, dengan estimasi sekitar 5% atau puluhan ribu personel. Menjadi bagian dari United States Armed Forces juga memberikan kelebihan tersendiri, baik bagi warga Amerika maupun non-Amerika. Bagi warga negara Amerika Serikat, ada peluang untuk mendapatkan akses ke pelatihan kelas dunia, teknologi militer canggih, hingga informasi strategis tingkat tinggi melalui sistem security clearance, yang tentu tidak dimiliki oleh semua orang. Sementara bagi non-Amerika, meskipun akses terhadap informasi sensitif dibatasi, mereka tetap mendapatkan pengalaman internasional, pelatihan profesional, serta kesempatan membangun karir dan masa depan yang lebih luas. Kombinasi ini menjadikan militer Amerika tidak hanya sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai jalur pengembangan diri dengan standar global. Untuk bisa bergabung, terdapat sejumlah syarat dasar yang harus dipenuhi. Dari sisi fisik, tidak ada batas tinggi badan yang terlalu ekstrim, namun tetap ada standar minimum, serta proporsi antara tinggi dan berat badan. Artinya, calon tentara harus berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan ideal. Dari sisi penglihatan, mata minus atau penggunaan kacamata masih diperbolehkan selama berada dalam batas tertentu dan dapat dikoreksi sesuai standar. Dalam beberapa kasus, operasi seperti LASIK juga diperbolehkan dengan syarat tertentu. Selain itu, calon juga harus lulus tes kesehatan
tes fisik, serta tes kemampuan dasar seperti bahasa Inggris dan penalaran. Riwayat kesehatan dan kondisi mental juga menjadi bagian penting dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa standar masuk militer Amerika cukup ketat, namun tetap memberikan peluang bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jika dibandingkan secara global, perbedaan gaji tentara antar negara terlihat cukup jelas, terutama antara negara maju dan berkembang. Di Indonesia, melalui Tentara Nasional Indonesia, gaji prajurit pemula berada di kisaran 1,6 juta hingga 3 juta rupiah per bulan, tergantung golongan dan masa dinas. Namun, angka tersebut merupakan gaji pokok, karena dalam praktiknya, prajurit juga menerima berbagai tunjangan yang cukup berpengaruh terhadap total penghasilan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja yang besarannya berbeda tergantung satuan dan wilayah penugasan. Selain itu, terdapat pula tunjangan operasi bagi prajurit yang ditempatkan di daerah tertentu, seperti wilayah perbatasan atau daerah dengan tingkat risiko lebih tinggi. Di luar itu, prajurit TNI juga mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal berupa asrama atau bantuan perumahan, layanan kesehatan, serta jaminan pensiun setelah masa dinas berakhir. Dengan berbagai tambahan tersebut, total penghasilan dapat meningkat secara signifikan dibandingkan gaji pokok. Sementara itu di Cina, dalam People's Liberation Army, gaji prajurit berkisar antara 10 juta hingga 30 juta rupiah per bulan, tergantung pangkat dan pengalaman. Kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makan umumnya telah disediakan oleh militer, sehingga prajurit tidak perlu mengeluarkan banyak biaya pribadi. Selain itu, mereka juga mendapatkan layanan kesehatan, fasilitas pelatihan yang terstruktur, serta jaminan karier dalam sistem militer yang cukup stabil. Dalam jangka panjang, terdapat pula jaminan sosial dan dukungan setelah masa dinas, termasuk peluang penempatan di sektor sipil yang masih berkaitan dengan negara. Di Rusia, melalui Russian Armed Forces, gaji tentara dalam kondisi normal berada di kisaran 10 juta hingga 20 juta rupiah per bulan. Dalam situasi tertentu seperti konflik Rusia-Ukraina, penghasilan dapat meningkat menjadi sekitar 35 juta hingga 50 juta rupiah per bulan karena adanya insentif dan bonus penugasan. Selain gaji, prajurit juga mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal atau bantuan perumahan, layanan kesehatan, serta tunjangan keluarga. Bagi yang terlibat dalam operasi militer, seringkali diberikan kompensasi tambahan serta jaminan bagi keluarga jika terjadi risiko selama penugasan. Besaran gaji tentara di setiap negara pada dasarnya disesuaikan dengan standar hidup dan kondisi ekonomi masing-masing. Artinya, meskipun nominal gaji di suatu negara terlihat lebih tinggi, biaya hidup seperti kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan pajak juga cenderung lebih besar. Sebaliknya, di negara dengan gaji lebih rendah, biaya hidup biasanya juga lebih terjangkau, sehingga daya beli tetap seimbang. Dari sisi syarat masuk, semuanya memiliki standar yang ketat dengan pendekatan yang berbeda. Di Amerika Serikat, seleksi mencakup tes fisik, kemampuan dasar, serta pemeriksaan latar belakang yang sangat detail. Di Indonesia, seleksi menekankan fisik, kesehatan, dan kedisiplinan, serta hanya terbuka untuk warga negara Indonesia. Sementara di Cina dan Rusia, proses seleksi juga berfokus pada kondisi fisik dan loyalitas terhadap negara, dengan sistem yang cenderung lebih tertutup bagi warga asing. Secara keseluruhan, tidak ada jalur yang benar-benar mudah untuk masuk ke dunia militer di negara manapun. Perbedaannya terletak pada tingkat gaji, fasilitas, serta peluang bagi warga asing. Di antara semuanya, Amerika Serikat menjadi salah satu yang menawarkan penghasilan dan fasilitas paling tinggi dengan sistem seleksi yang juga sangat ketat untuk menjaga kualitas dan keamanan militernya. Pada akhirnya, menjadi tentara bukan hanya soal gaji atau fasilitas yang ditawarkan, tetapi tentang pilihan hidup dengan konsekuensi besar. Di balik angka-angka yang terlihat menarik, ada tanggung jawab, risiko, dan pengorbanan yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan disitulah letak nilai sebenarnya, bukan hanya pada apa yang didapatkan, tetapi pada apa yang siap diberikan.